Sejak Kamis 31 Agustus malam, kader Partai Demokrat di sejumlah daerah menurunkan baliho, pamflet, dan spanduk yang memuat foto bakal calon Presiden Anies Baswedan bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Luapan penuh kekecewaan ini terjadi tak lama setelah mendengar kabar Muhaimin Iskandar diusulkan oleh Partai Nasdem sebagai bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan untuk pemilihan presiden 2024. Partai Demokrat menilai Nasdem dan Anies Baswedan telah melanggar kesepakatan piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Kabar ini diperkuat pernyataan Surya Paloh yang membenarkan kemungkinan memasangkan Anies dan Caimin. Demikian pula PKB dengan cepat menerima tawaran itu. Manuver PKB itu disinyalir karena Partai Gerindra tidak kunjung memberi kepastian terkait posisi Caimin sebagai pendamping Prabowo Subianto. Hal ini sontak menimbulkan kegaduhan. Bagaimana tidak, awal Agustus lalu Anies dan AHY masih tampak dekat saat keduanya berada di Jawa Barat. Demokrat pun melihat kedekatan ini sebagai sinyal kuat Anies bakal menggandeng AHY sebagai bakal cawapresnya. Rentetan peristiwa yang begitu cepat ini membuat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono perlu berkontemplasi selama 2 hari. Dalam rapat Majelis Tinggi Demokrat pada Jumat 1 September malam, SBY menyebut pengkhianatan yang diterima Demokrat merupakan manuver politik yang tidak beretika dan bermoral. Hal itu juga turut memantik amarah dan emosi dari para kader Demokrat di daerah-daerah. Yang kita rasakan sekarang ini, mereka tidak sidik, tidak jujur, tidak amanah, berarti tidak bisa dipercaya dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati. Tidak memegang komitmen dan janji-janjinya. Nah, sekarang saja tidak sidik, tidak amanah, tidak memegang komitmennya. Bagaimana nanti kalau menjadi pemimpin dengan kekuasaan yang besar? Rakyat akan diapakan? SBY juga menyebut ada mastermind atau dalang di balik semua peristiwa ini. SBY menduga ada pihak yang mendalangi gagalnya AHY menjadi cawapres Anies Baswedan. Tak hanya itu, SBY bahkan mengatakan ada menteri yang melobi Demokrat membentuk koalisi baru bersama PKS dan P3. Bahkan SBY menyebut inisiatif itu sudah sepengetahuan Pak Lurah. Menteri masih aktif dari Kabinet Kerja Pimpinan Presiden Jokowi secara intensif melakukan lobby termasuk kepada Partai Demokrat dengan mengajak membentuk koalisi yang baru, koalisi Demokrat, PKS dan P3. Yang bersangkutan mengatakan yang disampaikan itu, inisiatif ini sudah sepengetahuan Pak Lurah. Semua gerakan, manuver, proses politik yang seperti ini penuh dengan hingar-bingar yang berkaitan dengan koalisi dan pasangan capres dan cawapres, katanya ada mastermind-nya. Saya tidak tahu siapa. Dinamika politik yang terjadi 3 hari belakangan ini berujung keluarnya Partai Demokrat dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangan. Dalam waktu dekat, Partai Demokrat akan berkonsolidasi dengan pengurus tingkat pusat hingga daerah. Selain untuk menentukan langkah selanjutnya, Partai Demokrat juga memastikan mitra koalisi ke depan tidak akan mengkhianati komitmen. Sementara itu, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang digagas Partai Gerindra dan PKB serta mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal capres juga ikut bubar. Padahal pertengahan Agustus lalu, Gerindra menyatakan bahwa Muhaimin adalah bakal calon terkuat pendamping Prabowo di Pilpres 2024.